Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة القائم في سنة من الوسيلة فضيلة صدق الرسول. الحمد لله الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من هو خير مقاما وأحسن نديا وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المتصف بالمكارم كبارا وصبيا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وعلى آله وصحبه الذين يحسنون إسلامهم ولا يفعلوا شيئا فريا أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله أوصيني نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين Sadaqallahul azim. Kaum muslimin sedang jamaah rahimakumullah, marilah kita bersama-sama mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang yang berbahagia ini, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk melaksanakan kewajiban yang ditimpakan kepada kita kaum muslimin laki-laki. Walaupun kita dengar dari hari ke hari ini pandemi semakin menjadi-jadi, bahkan kita mendengar kabar Jakarta akan ditutup untuk sementara ketika pandemi begitu luar biasa di Jakarta. Tapi alhamdulillah kita masih bisa diberikan kesempatan oleh Allah SWT melaksanakan kewajiban yang ditimpakannya kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah meninggalkan untuk kita dinul Islam, yang telah meninggalkan untuk kita pegangan hidup, di mana apabila kita berpegang teguh dengan apa yang beliau tinggalkan, kita akan selamat dunia wal akhirah. Pegangan itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Pada kesempatan yang pendek ini, khatib tidak lupa berwasiat kepada diri khatib sendiri dan kepada jamaah secara umum. Mari kita bersama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman dan takwa yang sesungguhnya, di mana kita berusaha melaksanakan segala apa yang telah Allah perintahkan kepada kita dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jamaah rahimakumullah, ada berita yang kita dengar seminggu ini ketika ada keinginan Kementerian Agama Republik Indonesia ingin melaksanakan sertifikasi untuk para dai, untuk para mubaligh, untuk para ulama. Ini adalah sesuatu yang sangat memprihatinkan kita sebenarnya. Kenapa demikian kaum muslimin sedang jamaah rahimakumullah? Dakwah adalah aktivitas yang paling tinggi nilainya di dalam Islam. Siapapun kita, ketika kita mengaku sudah menjadi orang muslim, maka kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi dai, untuk mengajak orang kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak dihitung berapa tinggi ilmunya, tidak dihitung berapa banyak hafalan Qur'annya, tidak dihitung berapa banyak hafalan hadisnya. Yang penting kita ketika mengetahui sesuatu, kita diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikannya. Maka tidak usah khawatir ketika ilmu kita sedikit, ketika pemahaman kita sedikit. Bukan terlarang bagi kita menjadi seorang dai, bukan terlarang bagi kita menjadi orang yang menyampaikan kebenaran. Karena menyampaikan kebenaran itu adalah kewajiban. Karena dakwah itu merupakan kewajiban. Kalau tidak ada dakwah kaum muslimin sedang jamaah rahimakumullah, niscaya Islam tidak akan sampai kepada kita. Niscaya Islam tidak akan sampai ke negeri yang kita cintai ini. Dan dahulu mereka ketika datang ke negeri yang kita cintai ini tidak pernah ditanya apakah mereka punya sertifikat atau tidak. Tapi hari ini ketika mereka mencoba untuk membuat sertifikat kepada para dai, maka itu akan melemahkan kaum muslimin. Kenapa? Karena orang-orang tertentu sajalah yang akan bisa menyampaikan sesuatu.
Padahal menyampaikan sesuatu itu kewajiban kita semua, bukan hak kita, tapi kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita dalam Al-Qur'an, dalam surah Asy-Syura ayat 15. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Falizalika, maka oleh karena itu, fad'u, berdakwahlah kalian, itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Wastaqim, kemudian beristiqomahlah. Maka dua perintah Allah kepada kita, berdakwah dan istiqomah. Kama umirta, sebagaimana telah kami perintahkan kepada kalian. Wala tattabi ahwaahum, dan janganlah kalian mengikuti hawa nafsu mereka. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Berdakwahlah, fad'u, ajaklah oleh kalian, itu perintahnya kepada kita. Atau kita baca dalam ayat yang lain, ud'u, ajaklah oleh kalian, itu perintahnya. Kalian itu siapa? Kita kaum muslimin. Tidak dipandang dia punya ilmu banyak, tidak dipandang dia besar ataupun dia kecil, tidak dipandang dia laki-laki ataupun perempuan. Semuanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ud'u, ajaklah oleh kalian. Itu bunyi ayatnya. Kepada apa suruh ajak? Ila sabili rabbika bil hikmah, kepada jalan Tuhanmu, ya, bil hikmah, dengan cara hikmah, dengan cara yang baik, dengan cara argumentasi yang baik, dengan tata cara yang baik. Wal mau'izatil hasanah, dan beri nasihatlah dia dengan cara yang baik. Wajadilhum billati ahsan, kalau dia menentang maka debatlah dia dengan cara yang baik pula. Begitulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita ayat-ayatnya. Atau kalau kita baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita, bahwa kalau kita baru tahu satu ayat, kita pun diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikannya. Apa kata Rasulullah SAW kepada kita? Balliu anni walau ayat, sampaikanlah apapun dariku, walaupun itu cuma satu ayat. Seayat awak tahu, baru lah diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikannya. Maka tidak usah ragu gitu, tidak usah khawatir gitu. Ketika gitu menyampaikan, nanti dituduh oleh orang, sok siang mah, sok santiang mah, sok dah jadi dai yang. Tidak usah kita khawatirkan hal itu. Karena kita melaksanakan ini karena perintah Allah dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika kita tahu ada kesalahan, maka kewajiban kita menyampaikannya. Tidak peduli siapapun dia, besar orangnya dari kita, kecil orangnya dari kita, hebat orangnya dari kita, pejabatkah dia, atasan kita kah dia, bawahan kita kah dia. Ketika dia salah, menjadi kewajiban kita untuk mengingatkan mereka. Maka Rasul mengatakan kepada kita, balliu anni walau ayat. Bahkan Nabi SAW pun mengatakan kepada kita, ad-dinu nasiha, agama ini adalah nasihat. Oleh karena itu tugas dan kewajiban dakwah berlaku umum atas setiap kaum muslimin, tanpa memandang profesi, status sosial maupun tingkat ilmunya. Dakwah bukan tugas dan kewajiban pihak-pihak yang mendapatkan label ulama, ustaz atau dai. Dia tamat sekolah agama, pulang dia menjadi ustaz, dia pulang dari pesantren digelar ustaz. Apakah mereka saja yang punya kewajiban berdakwah? Tidak. Ketika kita mendengar sesuatu apapun, apakah itu berupa ayat Allah Subhanahu wa taala, apakah itu berupa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tahu, maka kewajiban kita menyampaikannya. Jadi bukan hanya orang-orang yang punya sertifikat saja. So kalau hanya orang-orang yang bersertifikat saja, niscaya Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan kita untuk menyampaikannya. Tapi kenyataannya kita harus menyampaikan. Apakah kita tentara, apakah kita polisi, apakah kita kerja di kantor bupati atau di mana saja, ataukah kita petani, yang penting kita tahu yang benar harus kita sampaikan. Kenapa demikian kaum muslimin? Karena orang yang menyampaikan kebaikan itu adalah orang yang sangat tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala yang kita bacakan di awal khutbah tadi? Wa man ahsanu qaulan, siapakah yang lebih baik perkataannya, mimman da'a ilallah, dari orang yang mengajak kepada Allah, wa amila solihan, dan dia beramal soleh, wa qala, dan dia berkata, innani minal muslimin, sesungguhnya aku bagian dari orang-orang Islam. Itu yang diperintahkan oleh Allah kepada kita. Orang yang paling baik perkataannya adalah orang yang mengajak kepada Allah. Dia mengajak kepada Allah dan dia beramal soleh. Nah, itu tiang yang pentingnya itu. Bukan kita mengajak kepada Allah sementara kita tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah itu. Itu tidak boleh. Kita tidak boleh menjadi lilin. Kita menerangi sekelilingnya, tapi badan kita hangus terbakar api. Tidak boleh. Kita harus menerangi orang lain, kita pun ikut terterangi.
Jadi tidak boleh menjadi lilin. Banyak orang hari ini kadang-kadang sebagian begitu. Ilmu itu untuk orang lain, kaji itu untuk orang lain, sementara dia tidak mengamalkan apa yang dia sampaikan. Itu tidak boleh. Kenapa begitu? Karena orang yang berlaku begitu, Allah mengatakan kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sangat berat timbangannya atau sangat berat dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala orang yang mengatakan tapi dia tidak melaksanakan. Maka Allah mengatakan di dalam ayat yang tadi, dia menyeru kepada Allah wa amila sholihan, kemudian dia juga beramal soleh. Jadi tidak boleh dia hanya menyampaikan sementara dia tidak melakukan amal soleh. Dia mengajak orang kepada amal soleh, maka dia pun harus melakukan amal soleh. Jadi oleh karena itu kita kaum muslimin, dalam hadis Nabi yang lain dikatakan man da'a ila huda, betapa tinggi nilainya dan betapa besar pahala yang akan dia terima orang yang mengajak kepada kebaikan. Apa kata Nabi SAW? Man da'a ila huda, barang siapa yang mengajak kepada huda, petunjuk, kana lahu minal ajri, maka dia akan mendapatkan kebaikan, mendapatkan ujrah, mendapatkan pahala mislu ujuri man tabi'ahu, seperti pahala dari orang yang dia ajak, la yunqasu min ujurihim syai'a, tanpa mengurangi pahala sedikit pun orang yang dia ajak itu. Jadi ketika kita menyuruh orang berbuat baik, maka orang itu melaksanakan kebaikan, kita mendapatkan pahala seperti pahala orang yang kita suruh itu, tanpa mengurangi pahala orang itu. Jangan sampai kita begini, kita sebagai orang yang tertunjuki, maka kita mengatakan ke dalam hati kita, dan tidak mau berbuat baik dah. Batu, kok berbuat baik dan yang menyuruh tadi itu banyak pahala pada dan tidak usah dipikirkan itu. Kenapa? Ketika kita melakukan sesuatu kebaikan, kita mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang menyeru kita itu akan mendapatkan pahala sama dengan kita, tapi tidak mengurangi pahala kita sama sekali. Maka berbuatlah demi kita, tapi orang lain pun akan menikmati pahala itu. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, kalau mati anak Adam itu terputus amalnya, seluruh amalnya terputus kecuali 3 perkara. Yang pertama, apa itu? Anak yang soleh. Yang kedua, sedekah jariyah. Berapa sedekah kita? Bisa kita hitung berapa sedekah kita. Dan yang ketiga adalah al-ilmu yuntafa'u bi, ilmu yang dimanfaatkan. Bagaimana ilmu itu dimanfaatkan? Kalau kita berdakwah, kita sampaikan dakwah kepada orang lain, kemudian dakwah yang kita sampaikan ke orang lain itu diterima, kemudian diamalkan, dia sampaikan lagi kepada orang lain, diamalkan, disampaikan lagi kepada orang lain sampai hari kiamat, kita akan menerima pahalanya dan tidak akan pernah putus. Kapan putusnya? Ketika seluruh umat manusia di atas dunia ini akan habis, ketika datang nanti namanya yaumul kiamat. Oleh karena itu kita kaum muslimin, kalau seandainya itu nilai yang kita dapatkan, tapi kalau seandainya kita tidak melaksanakan dakwah, apa yang akan terjadi kaum muslimin? Ini dikatakan oleh Allah Subhanahu di dalam sebuah hadis Nabi, wallazi nafsi biyadihi, dan demi jiwaku yang ada di tangannya, la ta'murunna bil ma'ruf, kalau seandainya kalian tidak melaksanakan amar ma'ruf, wala tanhauna 'anil munkar, dan kalian tidak melaksanakan mencegah dari kemungkaran, aw la yusikunnallaha yab'asu 'alaikum iqaban minhu, maka Allah akan menimpakan azab atas kalian, ya. Summa tad'unahu fala yastajibu lakum, kemudian kalau seandainya kalian berdoa kepada Allah, maka doa kalian tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dakwah itu kewajiban. Kalau kita laksanakan dakwah, kita dapat pahala. Kalau kita tinggalkan, kita diberi iqab, diberi sanksi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita diberi sanksi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka doa kita tidak akan dikabulkan oleh Allah. Nauzubillah, summa nauzubillah. Dan yang lebih parah adalah kaum muslimin, ketika ada orang-orang berusaha untuk mencegah dakwah, itu lebih berat lagi. Kita tinggalkan saja dakwah, maka Allah akan beri iqab kepada kita. Apa iqabnya? Doanya kita tidak dikabulkan oleh Allah. Apalagi kalau orang yang mencoba menentang dakwah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-Hud ayat 18 dan 20? Ingatlah, kutukan Allah ditimpakan atas orang-orang zalim, yaitu orang-orang yang menghalangi manusia dari jalan Allah
dan menghendaki supaya jalan itu bengkok. Itu berbahaya. Jadi jangan sampai kita berhenti tidak berdakwah saja ada ikutnya di sisi Allah. Apalagi kita mencegah orang untuk berdakwah. Mereka itulah orang-orang yang tidak meyakini adanya hari akhirat. Mereka itu tidak mampu menghalang-halangi Allah untuk mengazab mereka di bumi ini. Sekali-kali tidak ada bagi mereka penolong selain Allah Subhanahu wa taala, dan siksaan itu dilipat gandakan atas mereka. Oleh karena itu kita kaum muslimin dan jamaah rahimakumullah, marilah mulai hari ini kita tambah ilmu kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, kemudian kita berdakwah. Kita ajak saudara-saudara kita. Apa yang kita tahu kita sampaikan. Jangan sampai kita tahu tidak kita sampaikan. Dan yang lebih parah, jangan sampai kita mencegah orang lain untuk sampainya nasihat, untuk sampainya dakwah kepada orang lain. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu wa innahu was-sami'ul alim. Wa aqulu qawli hadza fastaghfirullah azim innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Pada khutbah yang kedua ini, khatib ingin mengingatkan kepada kita kembali. Senantiasa khatib sampaikan kepada kita, Allah masih memberi kita waktu. Allah masih memberi kita umur. Kenapa? Karena banyak sahabat-sahabat kita yang lain dari hari ke hari satu persatu telah pergi meninggalkan kita. Dan alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menghirup udaranya, untuk bisa berjalan ke rumah ibadahnya. Oleh karena itu, jadilah kita orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Dan di akhir ayat itu dikatakan tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Kita disuruh pun oleh Allah untuk berdakwah. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma firil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwas innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya khadil hajat. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma izal islam wal muslimin wa izal syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidiyah wansur man nasarad din wakhzul man khazalal muslimin wa dammir a'da'ad din wa ali kalimatika ila yaumiddin. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمهان وسوء الفتنة والمهان ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين آمين يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولا ذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.